Ada di kepulauan. Ya, baik, kita mulai. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, jadi mohon maaf, jadi saya baru sampai ya, ya, baru kita mulai saat ini. Ya. Eh, oke, sebelum kita mulai, mungkin sebelumnya saya ingin mengucapkan ya selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, atas segala hal yang mungkin kehilafan saya, kesalahan saya selama menempuh mata kuliah ini ya. Jadi mohon bisa dimaafkan, dan juga kita sama-sama berdoa ya, setelah berlalunya bulan Ramadan yang lalu itu bisa memberikan dampak yang positif ya bagi kita semua, terutama dalam hal meningkatkan ya ketakwaan kita ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan mohon maaf ya lahir dan batin bagi rekan-rekan semua ya, siswa semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik, kita lanjutkan untuk kuliah kita pada malam hari ini. Kita mulai di eh, bab selanjutnya ya. Jadi kita beberapa kali libur ya. Jadi beberapa kali kita kehilangan pertemuan. Nah, ini kita kembali lagi untuk melanjutkan dari topik yang terakhir ya. Saya coba share. Oke, semoga semuanya bisa melihat ya. Ya, pada pertemuan yang kelima pada hari ini kita akan melanjutkan eh, pembahasan jadi mengenai karakteristik dari data ya. Jadi data yang mana nanti akan kita olah ya, yang akan kita analisis ya. Karakteristiknya seperti apa ya.
Jadi representasi data mentah atau raw data ya. Jadi sampel data adalah komponen yang mendasar ya dari proses data mining, yang mana setiap sampel ya dijelaskan dengan beberapa feature dan setiap feature akan punya berbagai jenis nilai. Nah, ini untuk karakteristik data-data yang sifatnya mentah atau data awal. Itu ada dua jenis data yang umum digunakan, yaitu tipenya adalah data yang numerik ya, ataupun yang sifatnya kategorikal. Nah, perbedaannya apa? Untuk jenis numerik mempunyai beberapa sifat. Contohnya berupa angka. Ya, jadi mungkin sudah umum ya kita pahami kalau numerik atau numbers itu sudah berupa angka. Dan namun jenis angkanya juga bisa dibedakan ya, apakah merupakan bilangan yang bulat ya atau integer, ataupun merupakan bilangan yang real ya, atau disebut juga sebagai bilangan yang apa tidak bulat ya, atau eh, bilangan desimal ya, pecahan ya. Eh, jadi kalau dituliskan setelah tanda koma ya, atau tanda titik ya, kalau di dalam bahasa Inggris itu masih ada bilangannya ya, jadi tidak nol ya. Kalau bilangan bulat setelah tanda titik atau tanda koma kan nol seterusnya ya, sehingga merupakan bilangan yang bulat yang utuh. Nah, kalau bilangan real itu ada nilainya, sehingga dia memiliki tingkat presisi tertentu ya. Nah, kemudian ciri dari numerik yang lain itu adalah mempunyai urutan ya. Ada nilai yang besar ya, ada nilai yang kecil. Kemudian juga ada nilai yang kita anggap sebagai nilai yang awal ya. Ada juga nilai yang akhir ya, karena dia terurut ya. Jadi terurut dari sisi besarnya ya, dari besar ke kecil ataupun dari kecil ke besar, juga urutan berdasarkan posisi ya. Ya, mulai dari yang awal ke akhir ya, atau mungkin dari akhir ke awal. Ya. Kemudian bisa dihitung jarak ataupun selisih ya antara dua nilai ya. Karena data ini merupakan data numerik, merupakan bilangan, nah maka kita bisa hitung jaraknya atau selisihnya. Ya. Jadi kalau ada perubahan misalkan dari sebuah data yang mungkin dicatat per menit misalkan ya, nah data dikumpulkan per menit, kemudian dari menit ke satu dan menit kedua itu bisa kita hitung selisihnya ya, apakah naik ataupun turun ya, karena merupakan data numerik ya. Nah, nanti akan berbeda dengan data yang sifatnya apa kode ya, walaupun mungkin menggunakan bilangan ya, namun sifatnya bukan sifat numerik ya, sehingga tidak bisa dioperasikan ya secara matematika. Contoh-contoh dari jenis-jenis yang sifatnya numerik ya, antara lain suhu ya, kemudian umur ya, usia misalkan, kecepatan ya, panjang, berat, jarak ya, dan seterusnya. Ya, jadi eh, data-data hasil kuantifikasi ini bisa apa kita peroleh ya dengan menggunakan berbagai jenis sensor ya. Dan untuk masa saat ini ya, ini sangat memungkinkan ya kita bisa mengambil data-data numerik ini dalam jumlah yang sangat besar ya, atau skalanya sangat banyak ya, yang mana nanti bisa apa dihitung ya, atau digunakan eh, dalam proses analisis selanjutnya ya. Nah, ini contoh sederhana misalkan suhu ya, suhu di suatu wilayah ya atau daerah itu akan bervariasi secara spasial ya. Di satu daerah dengan koordinat misalkan lintang ya, lintang dan bujur tertentu, itu akan berbeda dengan daerah yang dengan koordinat yang lain ya.
Jadi dia bervariasi secara spasial ya. Dan juga suhu luar ya, suhu lingkungan itu juga bervariasi berdasarkan waktu ya. Jadi sifatnya time series juga ya. Jadi kalau kita ambil satu titik di sebuah wilayah tertentu, nah maka dalam jangka waktu tertentu ya, dalam 24 jam misalkan, nah itu akan ada variasi ya. Jadi akan cenderung biasanya kalau malam hari suhunya turun ya, kemudian kalau siang hari suhunya naik ya, atau lebih panas ya. Nah, itu adalah contoh-contoh numerik ya, sehingga suhu itu bisa kita hitung selisihnya ya, misalkan antara suhu malam hari sama siang hari ya, selisihnya berapa ya. Apakah siangnya panas ya, kemudian malamnya sangat dingin misalkan ya. Itu bisa kita hitung ya. Kemudian juga dengan data-data suhu untuk titik lokasi yang berbeda ya. Jadi misalkan yang satu lokasinya lebih dekat ya dengan pantai misalkan, atau ketinggiannya mendekati tinggi permukaan air laut misalkan ya. Dan satu lagi mungkin di daerah pegunungan ya, yang dengan tinggi misalkan di atas 1000 meter ya. Maka eh, jika pada waktu yang sama, titik yang sama, kita ukur ya suhu lingkungan, suhu di luar. Nah, tentu akan ada selisih ya. Biasanya yang di daerah pantai suhunya lebih panas ya, dan yang daerah pegunungan lebih dingin ya. Sehingga ada perbedaan, dan perbedaan tersebut bisa dihitung ya, selisihnya. Sehingga dengan demikian kita bisa menyebutkan bahwa suhu ini merupakan data yang sifatnya numerik ya. Nah, kalau nanti misalkan kita akan melakukan pengelompokan ya, misalkan suhu yang eh, tinggi ya, misalkan dengan skor tertentu ya, atau dengan nilai tertentu, kemudian suhu yang sedang ya, skor tertentu ya, dengan suhu yang rendah ya, yang dingin ya, dengan skor tertentu. Nah, maka itu bisa masuk ke kategori atau ke kategorikal ya. Jadi tidak lagi numerik ya, walaupun mungkin variabel yang digunakan angka ya. Nah, namun angka ini lebih merepresentasikan yang mana, atau lebih menggambarkan sebagai apa ya. Apakah sebagai numerik ya, ataukah sebagai eh, sifat atau jenis kategorikal ya. Atau nanti kita bisa lihat lebih lanjut. Nah, ini contohnya beberapa penggunaan sehari-hari ya, yang merupakan data-data numerik ya, misalkan mengukur jarak ya, jarak lintasan dengan menggunakan Google Map misalkan ya. Jarak, jika kita pilih yang biru ini, maka jaraknya 4,1 ya, kilometer dengan waktu tempuh ya 11 menit misalkan ya. Sedangkan yang bawah ini pilihannya lebih cepat ya, 9 menit ya, karena ini 4,1 ya, maaf. Kemudian di sini 2,9 atau mendekati 3 kilometer. Nah, ini lebih pendek ya. Lebih pendek sehingga waktu tempuhnya pun juga lebih singkat ya. Nah, ini bisa dihitung selisihnya ya. Berdasarkan selisih jarak, ini ada dua pilihan jalur. Ya, berapa perbedaannya? Mana yang lebih jauh lintasannya ya. Kemudian juga waktu ya. Ini juga merupakan numerikal, sehingga bisa dihitung selisihnya ya. Siapa yang lebih cepat ya. Ya, ini lebih cepat 2 menit ya, antara 11 menit dan 10 menit. Kemudian juga untuk numerik untuk mengukur suhu ya, suhu badan ya. Juga untuk mengukur timbangan berat ya, dengan menggunakan timbangan kita bisa ukur
beratnya berapa ya, berapa 1 kilo ya, 2 kilo, 3 kilo sampai 4 kilo misalkan. Juga untuk mengukur jarak saat kita membuat pola baju ya, dengan menggunakan meteran bisa dihitung jaraknya berapa dari satu titik ke titik yang lain. Demikian juga eh, nilai di speedometer ya di kendaraan, kecepatan berapa ya, itu juga merupakan data numeric yang bisa dihitung, yang bisa dicari selisihnya. Kemudian untuk representasi data mentah ya, tipe data berikutnya adalah tipe yang kategorikal, yang mana tipe data ini hanya mempunyai dua kemungkinan relasi ya, yaitu sama ataupun tidak sama ya. Nilai ataupun informasi yang tersimpan pada tipe data kategorikal itu bisa diubah menjadi variabel numerik ya, namun nilai numerik yang digunakan itu hanya bersifat kode ya, bukan nilai yang dapat diolah secara matematis ya. Jadi kalau misalkan kode nomor urut ya, nomor urut 10 sampai 20 misalkan ya, 10, 11, 12 dan seterusnya. Nah, maka itu merupakan kode ya, jadi tidak bisa dihitung secara matematis ya. Atau mungkin kode pegawai ya, kode pegawai atau kode penduduk ya, di KTP misalkan, atau ada nomornya. Nah, namun antara satu KTP dengan KTP yang lain nomornya tidak bisa dioperasikan ya, atau tidak bisa dicari selisihnya seperti itu, tidak ya, karena kode itu merupakan lambang ya, atau representasi dari kelompok tertentu atau kategori tertentu. Contoh jenis kategorikal antara lain pekerjaan ya, negara asal, eh, jenis kelamin ya, golongan darah, kelompok registrasi misalkan. Untuk negara asal misalkan kita ambil eh, kan kita ambil kode kode telepon misalkan ya. Nah, misalkan country code seperti ini ya. Ini misalkan Afghanistan ya, 93 ya, Albania 355 ya, Algeria 213 ya. Kalau kita kan apa 62 ya. Indonesia 62 ya, Iran 98 ya dan seterusnya. Nah, ini merupakan kode ya. Jadi kita tidak bisa pernah menghitung rata-rata kode di negara Asia itu ya. Atau selisih selisih kode negara Afghanistan dan Albania seperti itu. Nah, itu tidak bisa karena ini merupakan kode ya. Nah, ini berbeda dengan misalkan ini ya, populasi ya. Nah, ini populasi ini merupakan numerikal ya. Jadi ini bisa dicari selisihnya atau rata-ratanya ya. Nah, ini contohnya misalkan Afghanistan 29 juta ya penduduknya. Kemudian Albania 2,9 juta ya. Ya, atau ini 30 juta, ini 3 juta ya. Nah, ini bisa dihitung selisihnya ya. Selisihnya 27 juta, atau penduduk Afghanistan lebih banyak 27 juta dibandingkan penduduk Albania ya. Atau penduduk Afghanistan bisa kita sebut jumlahnya 10 kali lipat ya jumlah penduduk Albania ya. Nah, ini kita bisa buat selisihnya, kita bisa buat perbandingan rasio ya segala macam. Karena ini merupakan eh, numerikal ya, jadi merupakan angka bukan kategori. Ya. Ya.
Ini contohnya ya, misalkan kategori apa pekerjaan ya. Ya, ini ada pilot ya, ada pramugari ya, ada aktor, ada sekretaris, ada akuntan, ada tentara, ada eh, astronot ya, ada nelayan ya, ada pelaut misalkan. Nah, ini semua adalah apa representasi dari klasifikasi atau kategori ya. Demikian juga negara ya, juga ini kategori juga. Kemudian hmm, ini kalau di toilet ya, dan untuk laki-laki dan perempuan ini juga kategorinya biner ya, karena hanya ada dua pilihan. Kemudian golongan darah ya, ini A, B, AB dan O misalkan, ini juga merupakan kategori ya, yang mana kita tidak bisa jumlahkan ya A dan B jadi apa ya, jadi bilangan tertentu tidak bisa ya, karena ini merupakan kode. Kemudian juga kalau kita mendaftar conference ya, eh, ada kategori-kategori tertentu yang mana akan mempengaruhi biaya registrasi ya. Jadi di sini misalkan ada society ya, ini society biomedik ya, IMBS member. Nah, kalau menjadi member maka registrasinya hanya $325 ya. Kalau student, IEEE student ya, student dan yang memiliki keanggotaan IEEE, nah ini lebih murah ya, 250 eh, dolar ya. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang di apa diterjemahkan nantinya berdasar menjadi berapa biaya yang harus dibayarkan untuk melakukan registrasi. Nah, kemudian untuk klasifikasi variabel ini ada dua pilihan, yaitu continuous dan discrete. Nah, perbedaannya apa? Nah, kalau continuous variabel itu merupakan variabel yang kuantitatif ya, atau metric variable ya. Ini digunakan untuk mengukur baik interval scale maupun ratio scale ya. Kemudian perbedaan antara interval scale dan ratio scale adalah nilai nol pada interval scale bersifat relatif ya, tidak bermakna ketiadaan benda atau objek pada nilai tersebut. Sedangkan nilai nol yang ada pada ratio scale menunjukkan bahwa objek yang diukur benar-benar tidak ada. Jadi ada yang merupakan nol yang relatif maupun nol yang sebenarnya nol ya. Nah, kalau dari suhu ini sebenarnya semua relatif ya. Karena nol di Celcius ternyata belum nol di Kelvin ya, dan belum nol juga di Fahrenheit misalkan ya. Nah, saat nol di Fahrenheit maka yang lainnya menjadi minus ya, terutama yang Celcius. Nah, sehingga ini merupakan nilai-nilai sifatnya relatif. Nah, berbeda dengan nanti berat ya. Nah, kalau misalkan di sini nol, ya berarti memang belum ada barangnya, ya, sehingga beratnya nol. Nah, kalau sudah ada barangnya, ada sayur mayur misalnya seperti ini, nah, maka nilainya akan berubah, ya, menyesuaikan dari berat benda tersebut. Kemudian klasifikasi variabel ya, continuous versus dengan discrete. Ya. Saya lanjut lagi. Jadi
untuk klasifikasi variabel yang continuous versus dengan yang discrete ya. Kalau tipe discrete bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu nominal scale dan ordinal scale. Nominal scale bisa menggunakan simbol, karakter, ataupun angka untuk membedakan antara suatu keadaan maupun objek dengan keadaan dan objek yang lain. Ada sifat-sifat metrik yang bisa diperoleh dari nilai nominal scale. Nah, ini contohnya misalkan nominal scale adalah nomor rumah, ya, kode pos, nomor telepon, ya, dan seterusnya. Ini nomor apa, telepon, ya, nomor rumah, kode pos. Ya. Dan tipe ordinal scale adalah kategorical variable yang mana relasi urutan didefinisikan namun tidak bisa dihitung ya, jarak antara satu data dengan data yang lain. Kemudian ordinal variable umumnya dikelompokkan atau dikumpulkan ya sebagai kelompok-kelompok dengan nilai yang berdekatan. Kelas khusus dari discrete variable adalah periodic variable ya, nilai jarak bisa dihitung namun urutan tidak bisa ditetapkan ya. Contoh nominal scale, kelompok umur ya, kelompok GDP ya, dan nama-nama hari. Nah, ini apa, ada urutannya ya. Nah, misalkan urutan usia ya, mulai dari yang kecil, anak-anak ya, dewasa hingga usia lanjut ya. Kemudian kategori untuk low income ya, lower middle income, upper middle income, dan high income untuk pendapatan ya dari penduduk ya di suatu negara. Sehingga jika kita simpulkan ya variable types with examples, nah beda-bedanya apa ya? Kalau yang nominal memberikan label atau nama sehingga bisa berbeda satu dengan yang lain ya. Contohnya zip code ya, ID, gender ya. Nah, kalau ordinal nilai tersebut masih memiliki fungsi apa, urutan ya. Jadi mana yang lebih dahulu ya, mana yang lebih awal. Contohnya adalah opinion ya, grades, kemudian tanda operasinya bisa kurang dari atau lebih dari ya. Kemudian interval untuk mengukur eh, selisih ya. Nah, namun eh, nilai asalnya atau nilai reference-nya itu bisa bermacam-macam ya. Contohnya Celsius atau Fahrenheit ya, kalender atau dates ya, kalender dates tanggal ya. Jadi Celsius dan Fahrenheit ini bisa untuk mengukur, namun eh, apa, nilai nolnya itu bisa berbeda-beda ya. Nah, kalau Celsius menggunakan titik beku air ya. Dan kalau Fahrenheit titik beku zat yang lain ya. Saya mungkin agak lupa ya. Jadi referensinya berbeda-beda ya. Nah, kalau yang Kelvin mungkin pernah dengar, yang merupakan eh, parameter ya suhu yang sifatnya mutlak ya, mendekati mutlak. Jadi bukan lagi relatif ya. Kalau Kelvin nolnya itu sebenarnya hanya apa? Hanya aproksimasi ya. Jadi belum belum pernah atau mungkin belum ketemu benda yang suhunya 0 Kelvin ya. Ini kalau 0 Kelvin itu berarti sekitar minus 373 ya. Minus 273 Celcius ya. Jadi sangat dingin sekali ya. Nah, yang suhunya real, bendanya ada, itu kalau tidak salah sekitar 4 ya, 4 atau 5 Kelvin. Nah, itu bendanya ada yang dingin ya. Itu suhunya mungkin berarti sekitar eh, minus 2 minus 269 ya, ya minus 269.
sangat dingin sekali ya, sehingga mungkin perlu material yang cukup kuat ya. Jadi kalau material biasa dituang zat ya, yang suhunya sangat dingin, tentu materialnya bisa wadahnya bisa pecah ya, karena dingin sekali, sehingga apa eh, retak ya materialnya, sehingga perlu material khusus untuk me- menampung ya materi yang suhunya tadi ya 4 derajat 5 derajat Kelvin ya, sehingga yang nol, yang benar-benar nilai yang nol, nah itu sebenarnya nilai aproksimasi ya, pendekatan ya, jadi dibuat semacam grafiknya, sehingga nanti ketemu kira-kira titik nolnya ya. Kemudian rasio ya. Nah, ini yang tadi ya, kita singgung tadi yang Kelvin ya. Jadi itu merupakan nilai yang real ya. Jadi kalau timbangan mungkin kita bisa bisa membayangkan ya, nilai nolnya itu memang saat di timbangan itu tidak ada bendanya ya, itu berarti 0 kilogram ya. Nah, kalau yang suhu ini yang agak sulit ya, karena mungkin bendanya tidak bisa kita temui di sehari-hari ya, jadi harus di laboratorium yang khusus ya. Kemudian panjang, ya, panjang ini bisa kita pahami ya, itu sebagai tipe yang rasio ya, karena nilai nolnya adalah nilai nol yang mutlak ya. Jadi kalau bendanya titik ya, jadi tidak ada panjangnya, maka itu lengthnya adalah nol ya. Kalau kita gunakan satuan yang tinggi ya, misalkan senti atau meter misalkan, nah ini bendanya titik ya, maka kita anggap jaraknya nol ya. Namun kalau nanti kita gunakan unit yang lebih presisi ya, misalkan mikron ya atau mikrometer, nah, maka titik itu pun nanti bisa dihitung juga ya panjangnya, karena kita gunakan satuan yang berbeda yang lebih presisi. Ya, namun secara umum panjang itu termasuk rasio ya, jadi ada nilai nolnya. Kemudian count, ya ini sudah jelas, sudah pasti. Jadi kalau misalkan di dalam kendaraan, di dalam kendaraan, itu ada tempat duduk ya, tempat duduknya ada misalkan ada 6 ya atau 7 ya. Nah, maka itu dihitung 7 ya. Namun kendaraan yang lain, misalkan kendaraan truk terbuka ya, di bagian belakang misalkan, nah itu tidak ada kursinya ya. Nah, maka itu mungkin nol ya nilainya ya. Umur juga, umur kalau baru lahir mungkin nol ya. Income juga ya, juga memungkinkan ya, income-nya nol ya, tidak ada pendapatan misalnya. Kemudian klasifikasi data yang berdasarkan pada sifat statik dan dynamic atau temporal ya. Kalau yang statik itu data-data tidak akan berubah ya dari waktu ke waktu. Nah, kalau yang dynamic, data akan berubah seiring dengan waktu ya. Ini karena ini contohnya COVID ya, kan seberapa orang yang sudah dapat vaksin. Nah, itu datanya dynamic ya, akan berubah ya dari waktu ke waktu. Nah, kemudian yang tidak berubah misalkan ini ya jumlah provinsi ya, jumlah provinsi di Indonesia ya. Walaupun kedepannya mungkin ada proses pemekaran wilayah ya, sehingga jumlah provinsinya bisa bertambah. Ya ini contohnya di sini ya, yang Papua ya, sekarang kan daerah sini dibagi 3 ya. Kalau sebelumnya ada Papua Barat dan Papua, nah sekarang sudah ada Papua Pegunungan, Papua Barat Daya itu tidak salah ya, dan satu lagi ya, ada nama Papua lagi ya, sehingga yang satu ini jadi 3 ya. Jadi total mungkin sekitar 4 atau 5 provinsi baru ya. Nah ini apakah ini digolongkan sebagai dynamic? Ya, tentu tidak ya, karena pemekaran wilayah itu bukan sesuatu yang mudah ya, yang mudah untuk berubah. Jadi
ada kemungkinan untuk berubah, namun berubahnya tidak serta-merta. Jadi ada proses tertentu dan tidak sering ya. Maka untuk data-data provinsi itu masih digolongkan sebagai statik ya. Jadi data yang tidak akan berubah dari waktu ke waktu ya. Walaupun kita pahami akan mungkin ya berubah ya, namun berubahnya tidak secepat ini ya, jumlah orang yang divaksin ataupun contoh mudahnya adalah suhu ya. Suhu suatu wilayah itu bisa berubah-ubah ya, kadang 30 kadang 20 ya, atau kecepatan angin nah, itu berubah-ubah sehingga ini masuk ke sebagai data-data yang sifatnya dynamic ya, karena dia bisa melakukan perubahan sewaktu-waktu dan perubahannya juga sangat cepat ya. Jadi tidak menunggu ya proses-proses yang lain ya. Nah, kemudian karakteristik dari data yang lain itu adalah dimensi ya. Di dimensi data. Jadi kita cenderung mudah untuk memahami dimensi rendah ya, ukuran maksimum yang mudah kita pahami dalam bentuk 3 dimensi ya, walaupun mungkin tidak semua orang juga bisa cepat paham ya untuk yang 3 dimensi ya. Kadang susah juga karena kalau memang kemampuan untuk menganalisis yang terkait dengan ruang itu kurang misalkan, kan juga akan susah untuk menafsirkan yang 3 dimensi ya, walaupun secara matematika ini memungkinkan. Nah, yang mudah adalah yang 1 dimensi maupun yang 2 dimensi ya. Nah, bagaimana dengan yang ini lebih kompleks lagi ya, jumlah dimensinya lebih dari 3 ya. Nah, ini boleh terjadi seperti ini ya. Cuma nanti dalam mengolah datanya kita melihatnya dari masing-masing dimensi atau masing-masing parameter ya. Jadi tidak terpaku pada proses untuk visualisasi datanya ya. Kalau divisualisasi dan mudah dipahami itu biasanya yang 1 dimensi, 2 dimensi maupun yang 3 dimensi. Kemudian sifat data dimensi tinggi ya, ukuran data sampel mengikuti dimensi jika diinginkan densitas data yang sama. Contoh data 100 elemen 1 dimensi, maka ukuran data menjadi 100 kali 1 ya. 100 pangkat 1. Demikian juga jika dimensi dinaikkan menjadi 2 ya, maka ukuran data menjadi 100 pangkat 2. Ini jumlahnya lebih banyak ya, 10.000. Ukuran H yang perlu diambil untuk memenuhi persentase jumlah tertentu. Ukuran H dirumuskan dengan persamaan, ini ada persamaannya. Misal P sama dengan 10% untuk dimensi D1, maka E 0,1 pangkat 1 yaitu 0,1 ya. Nah, jadi ini untuk menentukan ukuran sampel ya, seberapa banyak yang harus kita ambil agar bisa mewakili ya sifat-sifat dari data secara keseluruhan. Kemudian sifat data dimensi tinggi, setiap titik akan selalu lebih dekat menuju H dibandingkan titik sampel yang lain ya. Untuk jumlah sampel n, maka jarak antar data poin D pada data dimensi D dapat dituliskan dengan persamaan ya, persamaan untuk mencari jarak ya 2 titik ya. Sehingga jika ada data 10.000 detik 10.000 titik ya pada bidang 2 dimensi, maka jarak antar titik adalah ini kalau dihitung ya adalah 0,05 ya. Sebenarnya jika jumlah dimensi ditingkatkan menjadi 10, maka nilai jarak titik menjadi lebih besar. Kemudian setiap titik data dapat dianggap sebagai outlier. Semakin tinggi dimensi, maka data-data yang diprediksikan akan semakin menjauh dari data-data rata-rata suatu kelompok. Dan bagaimana kalau kita ingin meningkatkan jumlah dimensi?
Semakin besar jumlah dimensi, maka titik-titik data akan terpisahkan pada kelompok-kelompok kecil. Jumlah data yang tertampung pada kelompok dimensi tertentu akan semakin kecil ya. Kemudian nilai jarak antara titik maksimum dan minimum pada setiap bidang dimensi dihitung dengan persamaan sebagai berikut ya. Jadi intinya jika dimensinya jadi lebih banyak ya, maka nilai apa nilai jaraknya juga semakin mengecil ya. Kemudian transformasi data mentah atau raw data ya. Transformasi data diperlukan untuk menyederhanakan dan menyetarakan nilai-nilai yang akan dianalisis ya. Normalisasi data yang diolah berdasarkan komputasi berbasis jarak pada n-dimensional space ya, perlu dinormalisasi terlebih dahulu. Data dapat dinormalisasi sehingga semua data bernilai pada interval -1 sampai dengan 1 ataupun 0 dan 1 ya. Nah, ini penting juga untuk mereduksi jangkauan ya, variasi sebuah data yang kita lakukan normalisasi. Jika nilainya itu rentangnya tidak terlalu jauh ya, walaupun nanti dalam selisihnya atau presisinya akan semakin tinggi ya. Jadi misalkan data real intervalnya antara -100 sampai 200 ya. Nah, itu kan sangat lebar sekali ya. Nah, maka itu di eh, normalisasi ya, sehingga yang paling kecil itu hanya -1 dan paling besar hanya 1 ya. Dan antaranya berarti miliki antara antara kedua interval ini ya. Beberapa teknik dalam normalisasi antara lain decimal scaling, min max normalization, kemudian standard deviation normalization. Nah, kalau yang decimal scaling maksudnya gimana? Decimal scaling normalisasi berusaha tetap mempertahankan nilai digital yang asli, ya. Nilai interval yang memungkinkan adalah antara -1 sampai dengan 1. Ya. Persamaan normalisasi terdiri atas VI sebagai nilai feature ya, pada saat I, dan V aksen I adalah hasil normalisasi. Nilai K terkecil yang dipilih agar tercapai eh, V aksen I itu kurang, ada nilai mutlaknya kurang dari 1. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini, nilai maksimum 90 dan nilai minimumnya -753 ya. Maka nilai maksimum absolut adalah 753. Nilai K yang dipilih adalah 3 agar 753 dibagi 10 pangkat 3, 1000, maka nilainya masih dalam interval -1 sampai dengan 1 ya. Jadi 0,753. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kita punya data, kemudian nilai maksimum dan minimumnya seperti ini. Nah, bagaimana nanti caranya kita merumuskan agar nilai maksimum minimumnya hanya mulai dari -1 sampai dengan 1. Misalkan. Ya, karena itu nanti akan mempermudah juga eh, misalkan kita menggunakan eh, apa deep learning misalkan. Nah, itu maka datanya akan lebih mudah ya untuk di training sehingga peluang untuk mendapatkan kondisi yang optimal, nah itu sangat memungkinkan. Kemudian juga ada uh, min max min max normalization. Ya, jadi jika terdapat data dengan interval 150 sampai dengan 250, maka dengan menggunakan metode scaling sebelumnya akan diperoleh interval antara 0,15 dan 0,25. Namun intervalnya terlalu sempit agar lebih lebar, maka perlu dinormalisasi menjadi 0 dan sampai dengan 1. Nilai min max bisa ditentukan dengan cara satu dihitung otomatis yang melihat nilai dari seluruh data ataupun ditentukan oleh pakar yang memahami karakteristik data. Nah, ini rumusnya seperti ini. Ya, jadi kita harus tahu
nilai minimum dan maksimumnya terlebih dahulu. Ya. Kemudian standard deviation normalization, ya, normalisasi dengan menggunakan standar deviasi umumnya memberikan hasil yang bagus, ya, tapi hasil transformasi data menjadi data yang tidak mudah dikenali, ya, karena nilainya berbeda dengan nilai yang asli. Nah, ini rumusnya seperti ini. Jadi kita punya nilai rata-rata secara keseluruhan dan juga standard deviation, ya, itu simpangan baku dari dataset yang kita punya. Nah, ini dikurangkan dibagi dengan standar baku simpangan deviasi, ya. Kemudian pengolahan data yang lain yaitu data smoothing, ya. Jadi tingkat presisi suatu data seringkali tidak memberikan manfaat pada analisis data mining, ya. Salah satu cara untuk memperhalus atau menyederhanakan data adalah dengan mengurangi tingkat presisi data yang tersedia. Implementasi data smoothing sebaiknya tidak mengurangi kualitas dari data sehingga tetap bisa memberikan hasil analisis yang akurat. Nah, contohnya himpunan sebagai berikut, ya. Ini sangat sangat tidak teratur, ya, misalkan. Ya, setelah implementasi data smoothing menjadi, nah ini kita urutkan, ya, dari paling kecil sampai dengan yang paling tinggi, ya. Kemudian jumlah bilangan setelah poin, ya, atau setelah koma juga dikurangi, ya, hanya jadi satu, ya. Sehingga ini kita akan lebih akan kita dapatkan, ya, data yang lebih teratur, ya, atau lebih halus. Nah, kemudian juga data hilang, ya. Data hilangnya bukan semuanya, ya, namun sebagian. Kasus sebagian data yang hilang sangat mungkin terjadi pada pengelolaan data yang cukup besar. Jika hal tersebut terjadi, maka cara yang paling mudah adalah dengan menghapuskannya. Namun hal ini dapat dilakukan apabila dapat dipastikan masih tersedia data lain, ya, dalam jumlah yang sangat besar. Pada kondisi penghapusan data tidak dapat dilakukan, maka kita harus mengisi data tersebut, ya. Cara pertama yang kita lakukan adalah dengan menanyakan kepada para ahli terkait dengan nilai atau isi data yang hilang tersebut. Nilai baru akan diberikan sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki. Cara kedua adalah dengan mengisi nilai-nilai secara otomatis. Nah, ini contohnya, contoh teknik bagaimana cara mengisi data yang hilang. Nah, jadi misalkan sini ada sebuah array, ya, sebuah larik. Ini di sini kosong, datanya hilang, tidak terekam misalkan. Nah, salah satu caranya adalah dengan mencari rata-rata, ya, rata-rata dari pixel atau titik data yang terdekat, ya. Sehingga ini 90 dan 100, terus 90 bagi 2, ya. Oh, sorry, kalau yang ini adalah eh, nilai tunggal, ya, secara global, ya, secara keseluruhan, ya, sehingga ini dipilih 80 sehingga semuanya diisi 80, ya. Ya, kemudian kalau ini eh, nilai rata-rata, ya. Nah, kalau ini bisa diganti dengan kelas yang sama atau kelas di sebelahnya. Ya, kira-kira itu ada beberapa teknik, ya, agar kita bisa melengkapi data-data yang hilang, ya. Jadi ada saat transaksi kemungkinan pada transaksi tertentu datanya hilang. Jadi kita tidak tahu ini jenisnya apa sih data di sini. Kemudian juga bisa mengisi dengan membuat sampel yang artifisial, ya. Jadi contoh jika sebuah sampel data 3 dimensi diperoleh X1, 2, 3, X tanda tanya dan 3, ya. Data elemen kedua hilang dan diketahui domain dari data tersebut adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan sampel artifisial yang bisa dibuat mengisi sampel data yang tidak lengkap tersebut adalah, ya, selanjutnya list dapat dilakukan dengan mencoba berapa kemungkinan bentuk dari sampel 3 dimensi tersebut. Kemudian untuk representasi yang lain juga kita bisa menggunakan graf, ya, graf database, ya. Ini apa yang dimaksud dengan graf adalah sebuah kumpulan, ya, dari vertex dan edge. Bisa juga dipahami dengan
mendefinisikannya sebagai sebuah kumpulan node yang beserta relationship yang menghubungkan node. Graph mempresentasikan entitas dalam bentuk vertex dan bagaimana entitas tersebut berinteraksi ya dengan entitas lain ya dalam wujud H. Nah, ini contoh penggambarannya dalam bentuk graf ya, graf yang sempurna karena semuanya sudah tertutup dan terhubung ya. Untuk graf kita juga kenal ada dua jenis ya, graf tanpa arah, yang satu lagi adalah dengan arah. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya dengan melihat tanda bintang ya. Nah, ini tidak ada tanda bintangnya. Ini dengan kemampuan komputer numerik kita bisa ikut naikkan ya jumlah H ya. Bagi prediksi H banyak ya. Nah, contohnya juga untuk penerapan H, penerapan graf ya. Dan penerapan graf pada pengguna Twitter, ya, ini setiap kali status berubah, maka dicatat ya, sehingga nanti bisa terlacak ya siapa yang mengikuti siapa. Dan implementasi graf yang lebih kompleks ya. Jadi berurutan ya, setelah root ya, kemudian personel yang lain melengkapi urutan di bawahnya. Kemudian label property graph model yang dalam bentuk graph model dalam bentuk graf yang paling sederhana ya, dengan ciri antara lain mempunyai node, vertex dan relationship atau edge. Kemudian node mempunyai sifat atau key value pairs. Node dapat diberi label dengan satu atau lebih. Relationship selalu dinamai dan diberi arah sudah diketahui titik awal dan akhir, dan relationship dapat juga mempunyai sifat-sifat. Ya mungkin demikian pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan ya. Sekiranya ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan, silahkan. Jadi kalau di dalam apa graph database untuk edge-nya itu bisa bebas ya, tergantung relasi ya antara satu node dengan node yang lain ya, atau satu titik dengan node titik yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ini relasi apa pertemanan ya misalkan ya di dalam sosial media ya, sehingga ini ada edge-nya antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, mirip dengan ini juga ya, ini follows ya, mengikuti. Nah, namun tidak boleh jadi terjadi sebaliknya ya. Kalau di sini Ruth mengikuti Billy, nah, namun Billy ternyata tidak mengikuti balik ke Ruth ya. Nah, kalau yang ini lebih ke apa time series ya. Nah, ini sebelumnya. Jadi sebelum sampai di sini mengakses atau mengirim pesan kemana saja ya. Sehingga ini kondisi saat ini, kondisi sebelumnya, ini kondisi sebelumnya lagi ya. Ini ada variabel waktu ya. Jadi tidak hanya variabel jenis saja untuk menggambarkan bentuk graf ya. Ya mungkin silahkan jika ada pertanyaan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya. Sampai di sini ya. Terima kasih atas kehadiran ya dan perhatian rekan-rekan semua ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
Waalaikumsalam. Malam, Pak. Ya, malam. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam, izin saya tutup.